Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu semuanya. Ya, baiklah adik-adik yang kekasih, kakak harap semua perlengkapan untuk memulai ibadah sudah disiapkan. Alkitabnya, kolektenya sudah disiapkan ya. Nanti sementara ibadah nggak boleh lagi keluar-keluar masuk kamar nyari kolektenya, nyari Alkitabnya ya. Ya, mari adik-adik yang kekasih, kita siapkan hati kita arahkan hati dan pikiran, kita akan memulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri. Ya, ayo semuanya sudah berdiri. Ya, kita mau menyanyi Kidung Ceria nomor 214, Yesus memanggil. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, hai orang kudus, dan bagimu juga. Adik-adik silakan duduk. Ya, adik-adik kita masih bertemu melalui online ya. Tentunya kita rindu untuk bertemu dengan teman-teman, bukan begitu Kakak Omi? Sudah rindu banget Kakak Retno. Iya, kita ingin ketemu sama adik-adik ya. Atau mungkin sudah ada loh Kakak Retno yang ikut ibadah di jemaat ya? Oh iya, sudah ada? Mungkin kalau yang sudah umur 12 tahun? Iya, sudah ya. ikut ya Kak Retno sudah ya? Ikut, iya sudah ikut, tapi bagi adik-adik yang belum, masih umur 10 sampai 12 kan belum bisa Kakak Omi. Iya, belum. Iya. Kita tetap ikut protokol kesehatan kan Kak Retno? Iya, yang penting kita semua selalu menjaga kesehatan ya adik-adik. Iya, benar. Iya. Kita pun, kakak-kakak pun kita berjaga jarak ya Kakak tetap ya. Loh, kita tetap loh ada jarak masih loh. Jaga jarak, iya. Jadi kita tetap menjaga kesehatan karena semakin hari bukan semakin sedikit berkurang ya, bukan berkurang ya. Benar. Saat ini malah semakin bertambah karena orang jenuh ya Kakak Omi ya. Oke lah adik-adik, Kakak berharap adik-adik tetap mengikuti apa yang dipesankan oleh orang tua untuk tetap menjaga kesehatan ya di rumah masing-masing. Ya, oke. Sekarang kita akan menyanyi kembali dengan menyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan. Mazmur pasal 80 ayat 18 sampai ayat 20.
Mazmur pasal 80 ayat 18 sampai ayat 20. Semuanya sudah dapat? Ya. Mazmur pasal 80 ayat 18 sampai ayat 20, kalimat yang agak keluar, kakak yang bacakan. Kalimat yang agak ke dalam, kakak Retno dan adik-adik di rumah yang akan membacanya. Ya, kita mulai. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu, Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengaku dosa-dosa kita setelah 1 minggu lamanya kita beraktivitas, mungkin secara tidak sadar kita sudah melakukan dosa, mungkin kita bersungut-sungut ya kakak ya, waktu di mama minta tolong atau apa. Kita Lagi belajar bersungut-sungut nih. ya, Udah. alasan ini Gak kan. bisa lagi disuruh-suruh gitu ya. Ya, mungkin kita tidak sengaja ya. Jadi saatnya kita akan mengakui dosa-dosa kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita mengaku dosa kita bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami. Kami mohon ampunilah kami. Amin. Nah, untuk merespon pengakuan dosa kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria 229, meski tak layak diriku. Adik-adik, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Mazmur 80 ayat 20. Mazmur 80 ayat 20. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dengarkan jugalah petunjuk hidup baru bagi kita semua dari Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 21. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 21 berbunyi demikian. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita.
Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, memberikan kami hikmat untuk boleh mendengarkan dengan baik kebenaran firman-Mu saat ini. Bahkan terlebih Tuhan, kami mau berdoa untuk Kakak Retno yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Pakai Kakak Retno menjadi saluran berkat bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami semua tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi terlebih Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, minggu lalu karena Yakub berbohong ya, Yakub menipu orang tuanya, Yakub menipu Ishak untuk mendapatkan berkat. Dan sebagai akibatnya, dia harus menerima semacam hukuman ya, karena dia sudah menipu ya. Jadi dia harus pergi dari keluarganya, dia harus pergi dari orang tuanya, dari tempat di mana dia dibesarkan. Nah, itu sebuah konsekuensi dari perbuatan dosa. Nah, adik-adik, akhirnya Yakub pun pergi meninggalkan orang tuanya dan juga kakaknya. Dengan bekal dia yang memang dia bawa bekal, tapi kan tidak terlalu banyak ya adik-adik, karena dia harus pergi menuju ke Haran yang jaraknya cukup jauh. Dia pergi seorang diri. Ya. Kalau sebelumnya Esau mengandalkan kekuatannya, demikian juga Yakub. Sekalipun dia di rumah, dia juga mengandalkan kekuatannya sendiri dengan dibantu oleh ibunya yang menyayangi dia. Tetapi ketika dia harus pergi seorang diri, dia tidak bisa meminta bantuan kepada yang lain. Dan dia harus melakukan itu seorang diri. Sampai tibalah dia di suatu tempat karena hari sudah menjelang malam dan di depannya adalah hutan belantara. Jadi dia tidak berani melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia memilih untuk istirahat di tempat itu dan dia mengambil sebuah batu untuk dijadikan apa? Bantal tidurnya. Nah, kemudian Yakub pun tertidur dan gelapnya. Dan di dalam tidurnya dia bermimpi bahwa dia melihat tangga yang tinggi sekali sampai ke langit. Dan di situ dia melihat bahwa malaikat Tuhan naik turun di situ. Kemudian Tuhan berdiri di depan Yakub dan dia berbicara kepada Yakub. Dia bilang bahwa akulah Tuhan, Allah nenekmu Abraham dan
Allah ayahmu Ishak. Katanya, aku akan menyertai kamu dan tanah yang saat ini di mana kamu berada ini akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan nanti keturunanmu akan sebanyak debu. Ya, bayangin adik-adik, keturunannya sebanyak debu. Debu bisa dihitung enggak? Enggak ya, banyak sekali. Nah, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menyertai Yakub dan akan memberkati Yakub. Akhirnya Yakub terbangun adik-adik. Yakub terbangun dari mimpinya. Oh, ternyata aku mimpi. Tetapi seperti nyata sekali mimpi itu, dan dia berkata bahwa tanah ini benar-benar pintu menuju surga katanya. Dan akhirnya ketika pagi hari tiba, Yakub pun mengambil batu yang dipakai untuk tidurnya tadi dan dia dirikan di situ. Dan dia curahkan minyak di situ dan dia mengatakan bahwa disinilah akan menjadi pintu gerbang surga, menjadi rumah Tuhan. Dan Yakub menamai tempat itu Betel. Nah adik-adik, yang tadinya Yakub hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, ternyata di dalam perjalanan itu Yakub diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik, yang mau mengandalkan Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Dan Yakub pun akhirnya berjanji kepada Tuhan, jika benar Tuhan akan melindungi dia, Tuhan akan menjaga dia sampai dia bisa kembali lagi ke tempat ini dengan selamat dan dia bisa pulang ke rumah ayahnya dengan selamat, maka Yakub akan memberikan persembahan kepada Tuhan 1/10 dari apa yang dia hasilkan. Nah, adik-adik, ketika Yakub benar-benar diproses oleh Tuhan, hidupnya menjadi lebih baik dan dia selalu mengandalkan Tuhan. Imannya diteguhkan dan dia percaya penuh bahwa Tuhan akan memimpin dia dimanapun dia berada dan Tuhan akan menjaga dia, memberkati dia. Itu iman Yakub. Dan akhirnya Yakub pun melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik, dari cerita itu tema cerita kita adalah hidup dalam keteguhan iman. Di mana Yakub yang tadinya belum mengenal Tuhan Allah secara langsung, akhirnya Tuhan menjumpai dan perjumpaan Yakub dengan Tuhan mengubah hidupnya dan menjadikan dia percaya kepada Tuhan. Nah, cerita kita hari ini sampai di situ dan kita akan membaca cerita kita itu yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-10 sampai 24. Nah adik-adik, mari kita ambil Alkitab kita buka dari Kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Ya, kita akan membaca bersama-sama ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala,
lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dengan menyanyikan Kidung Ceria 248, "Jangan Kita Takut." Ayat 1 dan 2 ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan uang persembahan kita, dan kita akan dipimpin oleh Nats pembimbing kita dari Hosea 8 ayat yang ke-6.
Hosea 8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan menjadi serpih anak lembu Samaria itu. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk datang beribadah pada minggu pagi ini. Meskipun kami lakukan masih melalui online dari rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama kami. Tuhan menuntun kami di dalam ibadah kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar melalui Yakub pada pagi ini. Ketika kami percaya dan kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menopang kami di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kami, dimanapun kami berada. Tuhan senantiasa berada bersama kami. Dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun kami sampai saat ini. Dan kami masih boleh membaca firman Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa diingatkan melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini juga kami boleh memberikan persembahan syukur kami yang kecil ini. Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan dengan sukarela, dengan ketulusan hati kami. Sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini melalui pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah boleh kami lakukan dalam ibadah kami. Dan saat ini kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini mungkin belum bisa ikut ibadah dari rumah dengan berbagai macam alasan. Mungkin ada yang sedang bepergian, mungkin ada yang malas, bahkan ada yang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang akan menggerakkan hati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang malas, Tuhan tarik kembali untuk mau rajin datang beribadah. Demikian juga yang sedang bepergian, Tuhan tuntun
agar boleh tiba dengan selamat dan akhirnya dia tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dan buat teman-teman kami yang kami tidak bisa berjumpa satu sama lain, Tuhan juga tetap memberikan kesehatan, kekuatan di masa pandemi ini, sehingga kami semua tetap merasakan sukacita karena Tuhan ada bersama kami. Tuhan memberkati kedua orang tua kami di dalam mendidik kami. Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan di dalam mendidik kami anak-anaknya. Tuhan juga memberikan pekerjaan bagi orang tua kami sehingga bisa menopang kami, anak-anakmu, bahkan anak-anak bisa meraih cita-citanya karena didukung oleh kedua orang tuanya yang sangat mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kakak-kakak pembimbing sekolah minggu, Tuhan juga memberkati di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan yang tetap kami puji dan kami muliakan. Demikian juga di jemaat Batam ini, Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada dengan penuh sukacita, mereka tetap mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami, dari pimpinan tingkat paling bawah di RT, RW, sampai tingkat yang tertinggi Bapak Presiden. Tuhan memberkati, karena mereka semua, Tuhan yang memilih mereka untuk menjadi pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin negara dan bangsa kami, sehingga negara dan bangsa kami semakin hari semakin maju dan bahkan bisa mengatasi pandemi corona ini dengan bijaksana. Tuhan memberkati para medis yang bekerja siang dan malam di dalam menangani pandemi ini di rumah sakit, baik dari perawat, para medis, dokter. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga semakin hari semakin berkurang korban dari pandemi ini. Dan akhirnya pandemi ini segera berlalu dari negara kami yang kami cintai ini, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Dan dari dalamnya semuanya ini, kami tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan yang empunya semua, Tuhan yang punya rencana atas kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami yang boleh kami lakukan pada saat ini. Biarlah nama Tuhan yang tetap kami puji dan kami muliakan di dalamnya. Inilah seru doa kami, sempurnakan doa kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kakak undang adik-adik untuk berdiri untuk kita menerima berkat. Ya, mari kita berdiri dan kita sebelum kita menerima berkat, kita memuji Tuhan. Di jalanku ku diiring. Apakah yang kurang lagi
Adik-adik tetap berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Kak Retno. Minggu, Kakak.